Apabila dia berjanji, pasti dia tepati janjinya. Allah pasti menepati apa-apa yang dia janjikan kepada hamba-hambanya itu. Mustahil Allah ingkar janji, karena ingkar janji itu sifat aib, sifat cela, dan Allah maha suci daripada sifat cela. Setiap Allah menjanjikan sesuatu, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis-hadis Nabi, maka itu janji Allah pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku perkenankan doa kamu. Aku perkenankan doa kamu, artinya aku beri permintaan kamu. Nah, itu janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan doa kita itu. Tetapi hanya sampai di situ. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Allah kadang menjanjikan tempo. Allah kadang menjanjikan segera. Adalah hadisnya, adalah Qur'annya. Bila berdoa segera, kok kada ada segeraan itu. Nah, begitu kita berdoa, Allah berjanji mengabulkan doa kita, mengijabah doa kita, memperhatikan doa kita. Tetapi Allah kadang menjanjikan segera mengabulkan. Nah, jadi oleh karena itu para ulama menyimpulkan, setiap kali kita berdoa, jangan ada sedikit pun dalam hati kita keraguan bahwa doa kita ini kada kabul. Wah, doaku ini kada kabul nih, itu buruk sangka kepada Allah. Doa kita tuh kabul, doa kita diterima oleh Allah, didengar oleh Allah. Nah, cuma ada beberapa macam cara Allah mengabulkan doa kita itu. Ada yang Allah mengabulkan doa kita itu ajilan, segera. Segera. Begitu kita berdoa, ya Allah, dalam tempo beberapa saat terwujud apa yang kita minta kepada Allah. Nah, itu bisa terjadi. Baik orang-orang dahulu, orang-orang sekarang, orang-orang kemudian, orang-orang salihin, orang-orang kada salih pun bisa begitu berdoa kepada Allah, langsung doanya diterima, dikabulkan oleh Allah saat itu juga, atau beberapa jam kemudian, atau beberapa hari kemudian. Nah, itu cara Allah mengabulkan doa kita secara langsung, ajilah. Kemudian lagi ada juga cara Allah mengabulkan doa kita itu ajilah, betimpu. Nah, betimpu. Kada hari ini dikabulkan Allah, kada minggu ini dikabulkan Allah, kada tahun ini dikabulkan, tapi tahun depan. Tahun depan. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah. Ini Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berikan aku di sisi Engkau zuriat yang baik. Innaka sami'ud du'a, Engkau mendengar doaku. Yang berdoa ini Nabi Zakaria. Di mana Nabi Zakaria berdoa ini? Di tempat di mana yang penuh berkah, di Baitul Maqdis.
di tempat di mana di situ Siti Maryam berkhalwat. Nah, bukan main. Tempatnya Nabi Zakaria berdoa ini di tempat yang sangat bagus, di mana Siti Maryam di situ berkhalwat, dapat kiriman dari Allah makanan setiap hari. Nah, di situ Nabi Zakaria memilih tempatnya untuk berdoa kepada Allah agar diberi Allah zuriat yang thayyibah, yang bagus. Allah kabulkan doa Nabi Zakaria, tetapi 40 tahun kemudian, 40 tahun hanya hamil bini Nabi Zakaria. Padahal yang berdoa ini Nabi, kurang apa Nabi? Di tempat Baitul Maqdis, di tempat khalwatnya Siti Maryam, yang berdoa Nabi memakai Ismul A'zam, dikabulkan oleh Allah, tapi 40 tahun kemudian. Nah, jadi orang-orang yang belum punya keturunan baca doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berdoa kepada Allah. Jangan menyerah. 10 tahun berdoa kada kabul lagi. Nabi Zakaria 40 tahun. Nah, jadi kada ada istilah putus asa. Dalam sebuah hadis disebutkan intizarul faraj ibadah. Menunggu kelapangan itu ibadah. Kita ini kada bisi anak nih, berdoa, ya Allah berikan aku anak yang saleh, berikan aku zuriat yang saleh, berdoa. Nah, esok berdoa pulang. Kita menunggu sampai saatnya itu ibadah. Menunggunya itu ibadah. Kita banyak bisi hutang, ya Allah hamba banyak bisi hutang, lunasi akan hutang hamba ya Allah. Kita tunggu apabila kalau lunasnya hutang nih. Menunggu itu pahala, menunggu itu ibadah. Intizarul faraji ibadah. Nah, jadi jangan ragu-ragu bila kita berdoa, doa kita kabul. Masalahnya lagi tinggal apabila kabulnya, itu aja. Dan jangan digasak. Allah kata-kata tujuh digasak. Jangan digasak. Termasuk mencacatkan, mencidrai doa bila kita berdoa itu sambil minta segerakan. Nah, minta segerakan. Jadi cara Allah mengabulkan doa kita bisa segera, bisa bertimpu. Karena Allah kadang menjanjikan segera itu kada ada. Allah janjikan cuma aku kabulkan. Nah, aku kabulkan. Nah, ada lagi cara Allah mengabulkan doa itu diganti Tuhan. Dengan apa Tuhan mengganti? Dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Itu bisa. Karena nama Allah Al-Karim. Nama Allah Al-Karim. Kita minta ini lebih pada itu diberi oleh Allah. Diganti dengan lebih baik. Ada orang yang minta kepada Allah sepeda motor, diberi Tuhan mobil. Kan lebih baik tuh. Nah, itu pun bisa juga diganti. Dan bisa pula cara Allah mengabulkan doa kita itu ditabung jadi pahala. Nah, dikumpulkan jadi pahala. Kita berdoa dikumpulkan Tuhan jadi pahala. Kita berdoa dikumpulkan Tuhan jadi pahala. Kita berdoa dikumpulkan. Apa yang kita minta tuh kada terwujud. Kita minta sihat, kada saling sihatan, garing aja. Tapi diganti dengan pahala. Nah, diganti dengan pahala. Imam Yazid Ar-Raqqasi radhiyallahu anhu
beliau berkata, di akhirat nantinya Allah Subhanahu wa taala menampakkan pahala-pahala ibadah yang dikerjakan hamba di dalam dunia. Tuh ya Tuhan, lihatlah pahalanya. Itu gedung tuh tahulah, tuh pahala kau sembahyang. Tuh pahalanya. Kau ada melihat taman yang indah, itu milik engkau. Itu karena kamu suka berzikir kepada Allah. Nah, dilihatkan oleh Allah pahala-pahala ibadah yang kita gawe dalam dunia nih, dilihatkan. Itu ada bidadari, tuh ampuni kami bidadari kau. Itu pahala apa? Itu pahala karena engkau suka bersedekah. Dilihatkan. Dan diperlihatkan pula kepada hamba itu gedung yang paling besar tutup punikam. Dalamnya lengkap, segala macam fasilitas ada dalam gedung yang tinggi, yang megah. Itu ya Tuhan milik engkau. Itu pahala apa ya Allah? Dia si hamba nih. Pahala apa? Kalau tadi taman, pahala puasa. Gedung itu pahala sembahyang. Bidadari, pahalanya sedekah. Gedung yang besar itu pahala apa ya Allah? Itu pahala yang rancak yang berdoa kada kabul, yaitu gantiannya. Jika merancak berdoa kada kabul, iya itu jadinya. Nah maka di saat itu si hamba ini bercita-cita, jika kada kabul doaku semua dalam dunia dulu, melihat nangka itu gantiannya. Nah, memilih kada kabul. Jika kada kabul dalam dunia, banyak bisa gedung-gedung nang megah itu. Nah jadi cara Allah mengabulkan doa macam-macam. Yang penting setiap kali Allah berjanji, bila kau berdoa aku kabulkan, itu pasti. Jangan ragu-ragu. Jadi berdoa itu kada ada sia-sianya. Bisa yang kita minta ada terwujud. Bisa saat ini, bisa kaina, bisa akan datang, bisa di akhirat digantikan dengan yang sangat besar, yang lebih daripada yang kita minta itu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Nah jadi yang kedua, dalam Al-Karim itu Allah bila berjanji dia pasti menepati janjinya. Asalis yang ketiga, wa idza a'ta zada ala muntahar raja wa la yubali kam a'ta wa liman a'ta. Yang ketiga, makna dalam Al-Karim bila Allah itu memberi melebihi atas yang diharapkan kita, dan dia tidak peduli berapa banyak yang ia beri, dan dia tidak peduli kepada siapa dia memberi. Allah memberikan makanan, memberikan rezeki, memberikan dunia. Allah kada peduli ini orang kafir, ini orang maksiat, ini orang ahli ibadah, ini orang ahli zikir, kada peduli. Siapapun diberi Allah. Siapapun diberi Allah. Nah ini makna Al-Karim juga. Al-Karim. Ada orang beragama kada Islam, kada bertauhid. Satu hari orang tua umur 70 tahun lebih ini kada makan, kada ada yang dimakan, kelaparan. Biasa lancar aja makan rezeki murah. Kenapa sampai umur 70 tahun lebih ada satu hari kelaparan? Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tahu ini orang kada mau umpat aku nih. Ini orang kada mau masuk Islam. Ini orang kada mau mengesahkan Allah. Ini orang yang berhala. Si tua renta ini kelaparan suatu hari. Datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, minta makan, aku kelaparan hari ini. Ibrahim, aku mau memberikan makanan asalkan masuk Islam dulu. Asal ikam ampih nyembah berhala, asal ikam ampih menyembah patung-patung, ikam mengesahkan Allah sebagai Tuhan, ku beri makani. Jangan Tuhan, kada, enggak itu ku kada. Empat yang besar enggak itu memberi makani, ku udah hendak itu. Bulik nang Tuhan tadi.
Ibrahim selesai, karena kada mau Islam yang kada usah diberi makan nih. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegur oleh Allah. Ujar Tuhan, hai Ibrahim, 70 tahun dia kafir kepada aku, tiap hari selalu ku beri nikmat, selalu dia ku beri makanan. Cuma hanya hari ini hanya kada ku beri nikmat. Ijam sekali seumur hidupnya minta makanan, kenapa syarat masuk Islam itu? Ditegur oleh Allah. Akhirnya Ibrahim cari orang tersebut, kemana-mana mencari, akhirnya dikasih makanan orang itu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan namanya Al-Karim kada peduli siapa diberinya, baik ini orang yang menyembahinya, baik ini kada menyembah, baik ini mengesahkan, menyekutukan, selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau urusan makanan, urusan minuman, kita kada pandang agama. Ada orang kelaparan, walaupun agamanya kada Islam, tetap dibantu. Mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhlak dengan akhlak Al-Karim artinya. Orang kelaparan, usah payah minta makanan, yang agama apa kada usah ditakunin itu. Nah, beri makan. Apalagi orang Islam. Orang agama lain kalau sudah saat kelaparan itu kita beri makanannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, Allah memberi rezekinya kepada siapapun dan kada peduli berapa banyak dia beri, kada peduli siapa yang dia beri itu. Ar-rabi'u, yang keempat, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda, apabila dilaporkan hajat kepada selain Allah dia tidak suka. Kalau kita ini dapat sesuatu musibah, baik harta, baik musibah diri, baik sakit, kita mengadu kepada selain Allah, Allah kada suka. Allah tuh sukanya kita mengadu kepadanya. Ya Allah, hamba sakit perut ya Allah. Nah, itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba susah ya Allah, banyak masalah ya Allah, itu mengadu kepada Allah. Allah suka. Nah, setiap kali masalah yang terjadi pada diri kita, yang pertama kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengadu kepada orang lain. Bila kita mengadu kepada orang lain, nah la yarda, Allah kada suka itu, kada suka. Ini para ulama membahas masalah kita mengadu kepada selain Allah nih. Ada 3 hukumnya. Pertama, boleh kita mengadu kepada selain Allah dengan 2 syarat. 1, orang yang kita aduakan ini, yang kita lapori ini bisa menghilangkan kesusahan kita, ini bisa menghilangkan kemudaratan kita, dan i'tikad dalam hati bahwa ini adalah sebab dari sekalian banyak sebab, yang memberi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita sakit, kita datang ke dokter, dokter sakit sebelah sini, nah sakit ini, kita mengadu tuh, nah mengadu. Tapi yang kita mengadu kepada dokter memang orang yang punya ilmu untuk bisa menyembuhkan itu. Nah, sakit ini dokter, sakit ini, sakit itu. Tapi dalam hati kita mengikatkan bahwa yang menyembuhkan itu Allah, dokter ini hanya sebab. Nah, mengadu kepada dokter seperti itu kadang menghilangkan tawakal kita kepada Allah, kadang menghilangkan kesabaran kita. Kadang menghilangkan tawakal kepada Allah, kadang menghilangkan kesabaran. Kita datang ke tukang tabib yang bisa menghilangkan penyakit. Aku sakit ini wahai tabib, ampihakan bang, sembuhakan bang, obati bang. Tapi tabib memang sekolah itu, memang ahli itu.
i'tikad di hati kita, yang menyembuhkan Allah, ini sebab tabib ini. Nah, kita melapor yang demikian itu kada mengeluarkan kita dari golongan orang yang bertawakal, kada mengeluarkan kita dari golongan orang-orang yang sabar. Nah, yang kedua, melapor, mengadu makruh. Yang makruh ini yang mana? Nah, kita mengadu, kita melapor kepada orang yang kada bisa apa-apa, cuma yang sekedar mengeluh, sakit kepalaku, sakit awakku, nang dipanting orangnya dokter kada, tukang urut kada, apa kada, cuma sekedar menghilangkan beban. Orang ini banyak masalah hidupnya, lalu dituangkannya kepada orang lain. Aku di masalah ini, hatinya lapang. Karena tak bagi menanggung kawan empat menanggung akan juga. Hati tak kurang sasak, tak kurang laba. Pada kawannya kada bisa membantu, ini kan susah juga. Cuma karena kita bagi masalah kita jadi lapang. Nah, ini makruh. Dan ini mengeluarkan kita dari kesabaran. Kita jadi kada orang sabar lagi. Yang kedua ini. Nah, yang ketiga, mengadu yang diharamkan oleh Allah. Nah, orang sakit mengadu ke dokter, orang ini mengadu kepada ahlinya, tapi dalam hatinya ada kesal dengan takdir Allah ini. Nah, ini yang haram. Inya kada senang, inya kada lapang hati diberi musibah nih, lalu dia mengadu ke sana kemari. Nah, ini haram mengadunya nih. Ini mengadu yang haram. Jadi ada 3 macam kalau kita mengadu nih tuh. Bisa boleh, bisa makruh, bisa haram. Namun yang pertama aja nang tetap kita dalam keadaan sabar, dalam keadaan tawakal. Kita mengadu sakit kepada dokter,